Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Rabu 14 Oktober 2020, Pekan Biasa ke-28 dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikebar MSC dengan tema Citra Diri dari Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Kemarin kita sudah melihat bagaimana orang yang tulus tidak akan mencari citra dirinya lewat aksi kebaikan dan tidak akan menonjolkan sambil menjelekkan saudaranya. Hari ini kita kembali lagi diingatkan Yesus bahwa citra diri kita tidak terletak pada aksi sosial religius yang kita lakukan. Citra diri kita terletak pada bagaimana ketulusan kita berbuah kegembiraan bagi saudara kita dan tidak menambah beban bagi orang lain. Yesus mengkritisi cara hidup orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Bahkan Yesus mengecam orang Farisi karena lebih mengutamakan persepuluhan daripada keadilan dan kasih Allah. Dengan kata lain, sikap religius orang-orang Farisi hanya sebatas pada sikap pencitraan, bahwa mereka taat pada hidup agamanya, tetapi melupakan hal prinsip yang harus diperhatikan dan dijalankan. Suka melakukan kebaikan hanya untuk dilihat dan dipuji orang, dan suka dihormati. Dalam Lukas bab 11 ayat 42 sampai 43. Yesus mengumpamakan mereka sebagai kubur yang tak bertanda. Kata Yesus, "Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Dalam Lukas bab 11 ayat 44. Sebab apa yang dilakukan tidak menghasilkan buah, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi banyak orang. Apa yang mereka lakukan hanyalah sebuah bentuk pencitraan diri murahan. Citra diri seorang terbentuk bukan karena pujian dan hormat, tetapi karena ketulusan dalam kasih dan keadilan. Seorang sahabat yang baik tidak akan mencari hormat lewat tugas tanggung jawabnya, tetapi dia akan dengan rendah hati melakukan semuanya itu, meskipun terkadang dia harus berkorban demi kebaikan banyak orang. Karena itu, lebih berguna menjadi seorang yang baik tanpa pujian dan hormat daripada mencari penghormatan dan pujian semu dan sesaat. Bercermin pada sang sabda yang mengatakan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dalam Lukas bab 11 ayat 42b. Saudara, citra diri yang baik lahir dari buah karya kita, bukan dari sejuta pujian dan hormat. Salam Cornovum, hati baru. Marilah kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengkritisi hidup kami yang seringkali mencari hormat dan pujian semu demi sebuah citra diri yang baik. Kami mohon semoga kami semakin tulus menjalankan tugas tanggung jawab kami agar dapat berbuah kebahagiaan bagi sesama. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.